Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu ketika, Nabi Muhammad SAW bersabda, jika seseorang mempunyai emas dan perak yang telah sampai nisab dan haulnya, dan ia tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat kelak, emas dan perak tersebut akan dijadikan lempengan dan dibakar di dalam jahanam, kemudian disetrikakan pada pinggang, dahi dan punggung pemiliknya. Jika telah dingin, siksaan itu akan diulangi lagi selama 1 hari, yang lamanya sebanding dengan 50.000 tahun perhitungan di bumi. Setelah putusan pengadilan akhirat selesai, barulah ia mengetahui kemana akan dimasukkan, apakah akan ke surga atau ke neraka. Salah seorang sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana kalau memiliki unta?" Nabi bersabda, begitu juga dengan seseorang mempunyai unta, yang telah sampai nisab dan haulnya, dan ia tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat kelak, unta-untanya tersebut akan dikumpulkan pada suatu tanah lapang tanpa tertinggal seekor pun, lalu akan menggigit dan menginjak-injak pemiliknya. Satu persatu akan menyiksanya hingga selesai, dan siksaan itu akan diulangi lagi selama 1 hari, yang lamanya sebanding dengan 50.000 tahun perhitungan di bumi. Setelah putusan pengadilan akhirat selesai, barulah ia mengetahui kemana akan dimasukkan, apakah akan ke surga atau ke neraka. Salah seorang sahabat lainnya berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana kalau memiliki lembu, sapi, dan kambing?" Nabi bersabda, begitu juga dengan seseorang mempunyai lembu dan kambing, yang telah sampai nisab dan haulnya, dan ia tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat kelak, lembu-lembu dan kambing-kambingnya tersebut akan dikumpulkan pada suatu tanah lapang tanpa tertinggal seekor pun, termasuk yang tanduknya patah, bengkok atau juga tidak bertanduk. Mereka akan menggigit dan menginjak-injak pemiliknya. Satu persatu akan menyiksanya hingga selesai, dan siksaan itu akan diulangi lagi selama 1 hari, yang lamanya sebanding dengan 50.000 tahun perhitungan di bumi. Setelah putusan pengadilan akhirat selesai, barulah ia mengetahui kemana akan dimasukkan, apakah akan ke surga atau ke neraka. Sahabat lainnya berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana kalau memiliki kuda?" Tampaknya sahabat tersebut bertanya sehubungan dengan zakat, sebagai keterkaitan dari hal yang dijelaskan oleh Rasulullah sebelumnya, tetapi jawaban beliau sama sekali tidak menghubungkan kuda dengan masalah zakat. Wala yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi mengatakan sesuatu dari hawa nafsunya, termasuk analisa dan rekaan akal pikiran beliau, tetapi semua itu adalah wahyu yang diturunkan kepada beliau. Namun demikian, sebagai seorang guru dan pendidik terbaik terhadap umat manusia, Nabi masih menghubungkan masalah kuda tersebut dengan akibat di akhirat sebagaimana sebelumnya. Beliau bersabda, kuda itu ada 3 macam, kuda yang dapat mendatangkan dosa bagi pemiliknya, kuda yang dapat menutupi hajat kebutuhan pemiliknya, dan kuda yang dapat mendatangkan pahala bagi pemiliknya. Kemudian Nabi menjelaskan, bahwa kuda yang mendatangkan dosa adalah kuda yang dipelihara dengan maksud untuk sombong dan menjadi kebanggaan semata-mata. Dan juga yang digunakan untuk memerangi dan memusuhi Islam. Kuda yang dapat menutupi hajat, adalah kuda yang dipergunakan untuk kepentingan pada jalan-jalan yang diridai Allah, dan ia tidak melupakan hak dan kewajiban pemeliharaannya. Termasuk zakat dari harta atau uang yang terkumpul dari hasil pemanfaatan kuda-kudanya tersebut, setelah cukup nisab dan haulnya. Kuda yang dapat mendatangkan pahala adalah kuda yang dipergunakan untuk berjihad di jalan Allah dan untuk kepentingan umat Islam. Kuda semacam ini, jika ia dilepas pada suatu padang rumput atau kebun, kemudian ia makan sesuatu yang ada di situ, maka apa yang dimakan itu menjadi kebaikan hasanat bagi pemiliknya. Bahkan kotoran dan air kencingnya juga mempunyai nilai kebaikan di sisi Allah. Bila kuda itu terlepas dari kekangnya kemudian ia lari atau meloncat-loncat, maka jumlah langkahnya itu akan dicatat Allah sebagai kebaikan bagi pemiliknya. Jika kuda dibawa melalui sungai dan ia minum airnya,
Walaupun pemiliknya tidak bermaksud untuk memberinya minum, maka Allah akan mencatat air yang diminumnya itu sebagai kebaikan bagi pemiliknya. Kuda pada penjelasan ketiga ini bisa dikatakan sebagai kendaraan atau tunggangan yang dipergunakan di jalan Allah. Karena itu bisa juga dianalogikan dengan alat-alat transportasi pada zaman ini, yang jika digunakan dan diinfakkan pada jalan Allah dan kepentingan umat Islam, insya Allah akan membuahkan banyak sekali kebaikan bagi pemiliknya sebagaimana dijelaskan Rasulullah tersebut. Ternyata masih ada saja seorang sahabat yang bertanya berkaitan dengan penjelasan beliau itu. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana kalau memiliki keledai?" Dan jawaban Nabi mencerminkan sifat kejujuran dan kesidikan, sekaligus masih dihubungkan dengan masalah akhirat seperti sebelumnya. Beliau bersabda, "Tentang keledai tidak diturunkan wahyu kepadaku yang menjelaskannya, kecuali suatu ayat yang bersifat umum, yakni, Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang berbuat kebaikan seberat zarah atau atom, pastilah ia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang berbuat kejahatan seberat zarah pastilah ia akan melihat balasannya pula. Wallahu a'lam bishawab.